Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan pedagang kaki lima di atas trotoar. Selanjutnya, abstrak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, Pasal 25 Ayat 1, adalah Gubernur DKI Jakarta mempunyai wewenang menetapkan pedagang kaki lima di atas trotoar, diperkuat oleh beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang, Kepres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogda dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang dipilih, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan apa yang ada sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada untuk mendapatkan data yang dapat menguatkan penelitian ini. Baik, selanjutnya pendahuluan. Latar belakang penelitian. Indonesia adalah sebuah negara yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah-daerah provinsi ini dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya, proses penyusunan peraturan daerah melalui tahapan sebagai berikut. Tahapan pengajuan peraturan daerah. Tahapan ini bisa dilakukan dengan dua bentuk. Yang pertama yaitu melalui pengajuan oleh pemerintah daerah dan pengajuan oleh DPRD. Pengajuan dari pemerintah daerah, proses pengajuannya yaitu konsep rancangan peraturan daerah nomor A. Konsep rancangan peraturan daerah disusun oleh dinas atau biro yang berkaitan dengan perda yang dibuat. Yang kedua, konsep rancangan perda yang telah disusun diajukan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pemeriksaan secara teknis. Yang ketiga, Biro Hukum selanjutnya mengundang dinas atau biro yang mengajukan rancangan perda untuk melakukan penyempurnaan konsep rancangan perda yang bersangkutan.
Yang keempat, Biro Hukum menyerahkan hasil penyempurnaan rancangan perda kepada kepala daerah untuk disetujui. Yang kelima, konsep rancangan perda yang telah disetujui oleh kepala daerah berubah menjadi rancangan peraturan daerah. Wis nyanggruk. Yang keenam, rancangan peraturan daerah kemudian oleh kepala daerah disampaikan kepada ketua DPRD yang disertai dengan surat pengantar untuk memperoleh persetujuan dari DPRD. Pengajuan yang pertama adalah pengajuan, ini penjelasan dari saya, pengajuan dari pemerintah daerah. Ini yang sekarang pengajuan dari DPRD. Proses pengajuannya, yang pertama, proses pengajuan rancangan peraturan daerah oleh DPRD. Yang pertama, usulan rancangan peraturan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 anggota DPRD. Yang kedua, usulan rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam sidang paripurna DPRD. Yang ketiga, pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD dilakukan oleh anggota DPRD bersama kepala daerah. Selanjutnya, tahapan pembahasan dalam sidang DPRD ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu pada tahapan ini dilakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD. Rancangan perda yang datang dari kepala daerah, penyampaiannya dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan yang datang dari DPRD, penyampaiannya dilakukan oleh pimpinan gabung komisi. Tahapan kedua, pada tahapan ini yaitu acara pandangan umum tentang rancangan perda yang datang dari kepala daerah dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah yang memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD, pandangan umumnya disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD memberikan jawaban atas pendapat kepala daerah. Tahapan ketiga, pada tahapan ini kegiatan rapat komisi dan gabungan komisi yang dihadiri oleh kepala daerah. Tujuan dalam kegiatan rapat ini adalah memperoleh kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD. Yang keempat, yaitu tahapan keempat. Kegiatan dalam tahap keempat adalah sidang paripurna untuk mengambil keputusan dan persetujuan DPRD atas rancangan perda. Setelah diputuskan dan disetujui, maka rancangan perda ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman peraturan pada lembaran daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah ini, idealnya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan serta proses pembuatan peraturan daerah. Meskipun dalam undang-undangnya tidak menyatakan secara detail, tapi dalam pembuatan peraturan daerah itu penting sekali untuk menerima masukan atau arahan juga dari masyarakat. Selanjutnya, pembentukan perda yang baik harus berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Ya, artinya setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Intinya, dalam pembuatan perundang-undangan tidak boleh sewenang-wenangnya dalam pembuatan, maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Atau dalam hal ini kan terkait dengan perda, jadi perda itu harus dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berkompeten dalam hal itu. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan jenis peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan daerah. Yang empat, dapat dilaksanakan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan atau perda harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Yang kelima, kedaya gunaan atau kehasil gunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan sistematika dan pemilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti. Jadi dalam pembuatan rumusan itu harus bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh, keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi setiap pembentukan peraturan daerah itu atau perundang-undangan, pentingnya masyarakat atau warga itu terlibat dalam memberikan masukan pada pembentukan peraturan daerah ataupun perundang-undangan. Selanjutnya, di samping materi muatan perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas pengayoman, artinya bahwa setiap materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan, bahwa setiap muatan perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara profesional. Yang ketiga, asas kebangsaan, bahwa setiap muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang keempat, asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan masyarakat, mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Yang keenam, asas Kebinekaan Tunggal Ika, artinya bahwa setiap materi muatan perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, jadi kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, asas keadilan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Kedelapan, asas kesamaan dan hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan perda tidak boleh berisi hal-hal bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain suku, agama, ras, golongan, gender, atau status sosial. Selanjutnya, asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Yang terakhir, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa. Proses pembentukan perda terdiri 3 tahapan. Yang pertama, proses penyiapan rancangan perda, dan merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda. Dalam hal ini, Raperda usul inisiatif, atau proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif atau inisiatif draft, naskah akademik atau akademik draft, dan naskah rancangan perda legal atau legal draft. Yang kedua, proses mendapatkan persetujuan dan merupakan pembahasan di DPRD. Yang ketiga, proses pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan oleh sekretaris daerah. Sesuai dengan judul yang saya itu terkait masalah perda, Perda 8 ini biasa disebut juga Perda Ketertiban Umum. Nah, Perda Ketertiban Umum ini dibuat oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2002 sampai 2007. Nah, rancangan strategis daerah Provinsi DKI Jakarta ini karena Jakarta memiliki 2 peran, yaitu peran sebagai ibu kota negara dan peran sebagai kota jasa. Dengan 2 peran tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjawab 4 tantangan besar, yaitu tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan sarana dan prasarana kota, tantangan pengelolaan tata pemerintahan. Maka dibuatlah visi dan misi dalam pembentukan peraturan Perda Ketertiban Umum atau Perda nomor 8 tahun 2007. Visinya itu terwujudnya Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien, dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif, dan terjangkau. Yang kedua, mewujudkan pembangunan yang adil,
ramah lingkungan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban kota. Yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota. Yang terakhir, melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik. Untuk menerjemahkan visi dan misi tersebut, maka disusunlah 9 pokok kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum atau kepastian hukum dan budaya hukum. Yang kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan keuangan, aset, dan usaha daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah. Yang keempat, mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui yang selanjutnya 5, mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro, UKM, dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan daya saing produk. Yang keenam, meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan pendidikan, dan pemerataan layanan kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan pengendalian penduduk, sumber daya, tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Yang kedelapan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran massa. Yang kesembilan, meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS atau penyakit masyarakat, penyalahgunaan narkoba, dan tawuran pelajar. Jadi untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan, maka digunakan 2 pendekatan implementasi yang dilaksanakan. Yang pertama, pendekatan partisipatif, berarti mewujudkan masyarakat kota yang mandiri dan sejahtera melalui proses pemberdayaan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan kepihakan pada masyarakat, dan juga melalui pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang kota yang strategis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dan kawasan secara berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang kedua, strategi di bidang hukum, ketentraman, ketertiban umum, dan kesatuan bangsa, meliputi menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur, dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian keharmonisan kehidupan hukum di tengah masyarakat, sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib, dan tentram. Strategi pada bidang hukum, ketentraman, ketertiban umum, dan kesatuan bangsa memiliki 4 indikator, yaitu tegaknya supremasi hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tegaknya supremasi hukum di wilayah terwujudnya meningkatkan kesadaran masyarakat di ibu kota dan aturan-aturan dalam hukum, terwujudnya keharmonisan hidup di masyarakat sehingga tercipta rasa aman, tertib, dan tentram, serta menguatkan rasa kebangsaan dan meningkatkan kualitas moral, mentalitas aparatur penegak hukum Pemda Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, rumusan masalah.
Apakah kewenangan lain dari Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan pedagang kaki lima di atas trotoar? Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh Gubernur dalam menetapkan lokasi pedagang kaki lima? Tujuan penelitian, mengetahui kewenangan apa saja dari Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan pedagang kaki lima di atas trotoar. Mendeskripsikan langkah-langkah apa saja yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan lokasi untuk menetapkan pedagang kaki lima. Yang D, manfaat penelitian. Dari segi akademik, skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar sarjana. Selain itu juga, penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Yang kedua, secara teoretis diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Gubernur DKI Jakarta ke depannya terkait kewenangan dan kebijakan yang akan diterapkan. Yang keempat, secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan pada Gubernur DKI Jakarta. Izin maaf ya. Ya Pak. Kalau bisa langsung di kajian Pak, teori atau di pembahasan saja. Boleh Pak, boleh Pak. Baik. Selanjutnya di kajian teori, pengertian implementasi. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Menurut pengertian implementasi menurut para ahli, William dan Huger mengartikan implementasi adalah suatu proses untuk mendapatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Yang kedua, Van Mater dan Van Hol, implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Masmania dan Sabitier menurut mereka berdua, implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk pemerintah, keputusan atau keputusan pengadilan, proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan. Pranawastra dan kawan-kawan, sebuah implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Nurdin Usman 2002, menurut implementasi menurut beliau suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu sistem, tidak hanya suatu kegiatan monoton, tetapi suatu kegiatan terencana dengan sangat baik guna mencapai sebuah cita-cita atau tujuan tertentu. Guntur Setiawan 2004, implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan. Halo, Mas Lukman, izin Ya, langsung ke pembahasan aja, Mas. Langsung ke pembahasan, karena itu sudah kami baca. Oh, pembahasan. Ya, terus langsung ke pembahasan, ya. Pembahasan, Pak. Nah, itu hasil penelitian itu. Oh, baik, Pak. Ya, ini apa ya? Langsung ya. Baik. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Ratna, seperti dikutip dari Prastowo, adalah cara-cara strategi untuk memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya.
Menurut Pogba dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Leong 2007.4, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah pemerintah provinsi khusus daerah pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu yang pertama, peneliti mengetahui lokasi penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian bertepatan dengan tempat tinggal peneliti. Yang ketiga, peneliti kenal dengan informan-informan tertentu sehingga dapat dengan mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dan selanjutnya, informan penelitian. Penulis menjadikan informan atau pihak yang diwawancarai dalam penelitian adalah pihak-pihak yang menguasai dan memahami kondisi dari objek penelitian yang sedang terlibat atau menduduki jabatan yang berkaitan dengan topik yang diteliti serta memiliki cukup waktu untuk diwawancarai. Dengan demikian, untuk keperluan pengambilan dan penelitian dilakukan melalui wawancara, maka dapat narasumber penelitian yang pertama yaitu Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu informan pertama. Yang kedua, Kepala Biro Hukum Daerah Provinsi DKI Jakarta, informan kedua. Kepala KUMKMP Daerah Provinsi DKI Jakarta, informan ketiga. Yang keempat, Lurah Kelurahan Cempaka Putih Timur Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kelima, akademisi. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Menurut Burhan Bugi menjelaskan metode pengumpulan data adalah dengan cara apa dan sebagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil penelitian mampu menjadikan informasi yang valid dan variabel dan reliable. Kedua, Soeharsimi Arikonto berpendapat bahwa metode penelitian adalah sebagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Cara yang dimaksud adalah wawancara dan studi dokumentasi. Maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, perundang-undangan. Pengertian dari perundang-undangan diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak terhadap pihak berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, metode dokumentasi.
Suharsimi Arikonto, metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Setelah langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data adalah analisis data. Sebab dengan analisis data akan mendapat gambaran yang jelas tentang keadaan objek dan hasil studi. Analisis data dalam penelitian dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Haberman, ada izin sebentar Pak Lukman. Jadi biar lebih sistematis, saya pandu saja ya, biar cepat ya. Nah, ya. Ya Pak. Oke, pertama kita mulai dulu dari judulnya Pak Lukman. Panggilannya Pak Lukman apa Mas Lukman? Mana boleh Pak juga boleh Pak, Mas juga boleh. Oke, judulnya apa? Pak Lukman? Implementasi peraturan daerah. Ya, Perda. Pasal 25 ayat 1. Yang lengkap toh? Perda nomor 8 pasal 25 ayat 1. Perda mana? Implementasi peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, begitu. Ya, nomor 8 tahun 2007. Betul. Karena ini masih tertulis begitu di anu pun masih jadwal masih tertulis perda nomor sekian. Nah, itu kan banyak di semua tempat ada perda. Jadi nanti diperbaiki Mas ya. Pertama, perda kaitannya dengan itu. Pertama, implementasi. Apa yang diteliti oleh Mas Lukman kaitannya dengan implementasi perda ini? Yang diteliti apanya? Ya, sesuai dengan pertanyaan, yaitu yang pertama terkait kewenangan lain dari yang diteliti itu kan Jakarta. Ya, terkait ya ada dasar hukum lain nggak dalam menetapkan peraturan menetapkan pedagang kaki lima di atas trotoar ini. Pertama, sedangkan yang dalam judul saya itu kan itu dasar hukumnya yang satu. Nanti apakah ketika ada persoalan atau apa atau ada di judicial review apa segala macam ketika itu dikalahkan atau segala macam, contohnya aja Pak gitu kan. Jadi saya mencari dasar hukum lainnya. Jadi ketika dasar hukum yang ini nggak kuat, jadi ada dasar hukum lainnya dalam menetapkan pedagang kaki limanya di atas trotoar gitu Pak. Jadi pertama berarti kan implementasi ya kan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 ya kan 25, ya. Tentang apa? Begitu Pak. Jadi maksud saya kalau bikin judul itu jangan terlalu ini, jadi harus jelas. Jadi implementasi, kalau ada implementasi yang lebih khusus lagi dituliskan begitu. Terus kemudian perdanya siapa, nomornya sekian, tentang apa, pasal 25 itu mengatur tentang apa, begitu. Ya, nanti judulnya diperbaiki ya, Pak Lukman ya. Ya baik Pak. Satu, dua. Nah, baru kemudian kita tadi masuk ke rumusan masalah, ya kan? Rumusan masalahnya ada dua, ya kan? Rumusan masalahnya ada dua kan, Pak Lukman ya? Rumusan masalah ada dua. Betul. Apa itu? Satu, kewenangan lain Gubernur Jakarta, ya kan? Berkenaan dengan penetapan Pedagang PKL, ya PKL, ya kan? betul. Terus yang kedua berkenaan dengan rumusan masalah yang kedua tentang apa? Apa dasar lain? Apa dasar lain?
Apa dasar lain Satu Gubernur itu. DKI? Ya, dasar lain Gubernur DKI. Oh, Itu satu itu, Pak. oh, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Langkah dalam menetapkan PKL? dalam menetapkan. Oke, satu. Nah, pertama, bagaimana Bapak kemudian sebelum Bapak lebih jauh seperti tadi, bagaimana Bapak kemudian ngomong tentang kewenangan? Dasarnya apa Bapak bisa Baik, Pak. gubernur itu punya kewenangan, gitu, ya kan? Dasarnya apa? Dasarnya adalah undang-undang PUPR. Nah, Ya, itu dasar apa? Kepres dan kewenangan itu ada berapa macam? kewenangan itu ada berapa, Pak? Satu atau dua? Ada 3. Jadi itu ada teori kewenangan, teori atributif, teori delegatif, ya, kewenangan atributif, delegatif, dan mandat, dan seterusnya. Itu ada di hampir semua buku tentang hukum administrasi ada. Nah, saya lihat itu tidak ada di skripsinya Pak Lukman. Jadi ngomong kewenangan, tapi teori kewenangannya sendiri tidak ada sama sekali. Nah, malah yang banyak di skripsinya Pak Lukman itu yang banyak malah cara-cara membuat perda. Ya kan? Nah, kedua, sebenarnya kemudian menjadi pertanyaan, mengapa yang menjadi rumusan masalah adalah yang menjadi rumusan masalah adalah apa kewenangan, apakah dasar hukum, mana ya tadi ya, apakah kewenangan hukum DKI Jakarta selain, apakah kewenangan lain Gubernur DKI dalam menetapkan pedagang kaki lima di trotoar? Kewenangan lain itu maksudnya bagaimana? Kewenangan lain itu sekarang kan yang ada di judul peraturan kan yang ada di judul saya itu, Pak, kewenangan utamanya. Tapi jadi ketika nanti suatu saat kalau ada masalah, maka dasar hukum lainnya itu bisa dilihat dari peraturan menteri ataupun kepres ataupun peraturan lainnya, Pak, gitu. Saya udah nulis peraturannya. Iya, saya tahu itu di kesimpulan sudah ada. Nah, maksud saya begini, kenapa tidak menulis apa, misalnya kalimat begini, apa saja kewenangan Gubernur DKI dalam menetapkan pedagang kaki lima? Kenapa harus menyebut kewenangan lain? Kalau ada kewenangan lain, berarti ada kewenangan satu, kewenangan pokok, dan baru kemudian ada kewenangan lain. Atau bagaimana? Ini yang lain itu adalah peraturannya atau kewenangannya? Maksud dari pembuatan skripsi ini itu biar persoalan sekarang kan saya pernah membaca banyak artikel bahwa banyak masalah terkait masalah penetapan pedagang kaki lima di atas trotoar di Provinsi DKI Jakarta ini. Jadi banyak dari pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya penetapan pedagang di atas. Saya sudah melampirkan foto-foto seperti contoh yang saya lampirkan pedagang yang ada di wilayah Provinsi Jakarta, gitu, Pak. Iya. Jadi kan ada apa namanya? Jadi trotoar itu fungsi utamanya kan untuk penjalan kaki. Jadi untuk memperkuat dasar hukum penetapan itu, maka saya mencari tahu dasar hukum lainnya seperti apa, Pak. Jadi tidak bertentangan dengan undang-undang mungkin lalu lintas atau undang-undang itu ya, Pak. Yang
kewenangan menetapkan pedagang kaki lima itu kan kewenangannya gubernur. Ya betul Pak. Ya kan? Itu satu kewenangan. Ya. Nah, kewenangan yang lain itu kewenangan apa itu? Nggak ada kewenangan lainnya Pak. Jadi saya ingin jadi memperkuat, ya. bukan kewenangan lainnya. Maksudnya itu peraturan selain peraturan 8 tahun 2007 ada atau tidak peraturan lain kan begitu maksudnya kan? Oh begitu benar Pak, seperti itu. Jadi saya itu sebenarnya nggak mau menalarkan seperti itu Pak, sebenarnya. Berarti yang dimaksud adalah sumber kewenangannya, bukan kewenangan lainnya, kan begitu? Betul Pak. Iya kan? Apa saja dasar kewenangan gubernur dalam menetapkan pedagang kaki lima kan begitu? Kan? Ya. Sebenarnya arahnya seperti itu Pak. Ya. Oke, selanjutnya. Maka kemudian, selanjutnya kaitannya dengan kewenangan ini. Dikaitkan dengan judul Anda, implementasi. Apa kaitan antara implementasi Perda 8 tahun 2007 dengan kewenangan? Kaitannya itu implementasi itu kan penerapan Pak. Jadi kalau dalam penerapan itu kan otomatis ada kewenangannya dulu, ada dasar hukumnya dulu, seperti itu Pak. Pasal 25 ayat 1 itu bunyinya bagaimana Pak? Tidak soal Gubernur menetapkan tempat-tempat untuk Gubernur menetapkan lokasi-lokasi di atas untuk dijadikan pedagang kaki lima, ya, gitu Pak. Nah, itu kan yang sudah jelas itu nanti. Terus apa lagi yang mau dibahas itu? Kan sudah ada dasarnya. Jadi Anda itu terbalik logikanya. Anda berangkat dari perda, kemudian baru nyari peraturan yang di atasnya. Ya. Bukan, yang betul itu adalah Anda itu kalau ngomong kewenangan, Anda cari kewenangan yang di atas. Di atas itu kemudian butuh peraturan pelaksana di bawahnya, ya, misalnya undang-undang kemudian butuh peraturan presiden butuh peraturan menteri baru peraturan gubernur, kan begitu. Nah, ini Anda kebalik dari bawah gitu, baru kemudian naik ke atas. Gitu. Pertanyaan saya, seandainya ada menyebut tuh misalnya undang-undang tentang tentang usaha mikro kecil menengah, ya. Seandainya perda ini bertentangan dengan undang-undang mikro usaha kecil mikro dan menengah, mana yang berlaku? Yang berlaku undang-undangnya Pak. Undang-undangnya dasarnya apa? Tata urutan hierarki, ya. Betul. Dalam hierarki undang-undang itu di atasnya baru peraturan daerah atau peraturan gubernur, ya. Asasnya masih ingat kuliahnya? Asas keterbukaan. Lex superior. Lex superior. Oh. Derogat, lex inferior. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Nah, maksud saya begitu. Jadi bukan izin Pak Sigit, saya masuk. Saya sudah memberi catatan ke Mas Lukman. Saya tidak ada pertanyaan. Nanti Mas Lukman cukup membaca catatan dari saya, ya. Saya sudah saya nanti kirimkan ke Pak Anik. Siap. Monggo. Izin ya Pak Sigit. Oke, lanjut Pak Hasan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Anik, kita harus selesai jam berapa Pak Anik? Pak Anik.
Mas Anik. Kita langsung aja sampai jam 2 Pak Sigit. Jam 2. Oh, jam 2 ya. Setengah 2 sudah selesai. Makanya saya tadi Ya, malam sudah. itu ngasih pengarahan tidak boleh lebih Ya, dari sudah. 20 menit untuk apa itu. Ya sudah. Ya sudah, berarti segera saya selesaikan kalau begitu. Oke. Selanjutnya. Jadi pertama, catatan saya presentasi skripsi ini ngomong tentang kewenangan, tapi tidak ada kajian tentang teori kewenangan. Kemudian rumusan masalah itu tadi menurut saya terlalu luas karena mencari kewenangan lain itu apa saja menurut saya terlalu luas. Dia harus di ini. Kemudian catatan yang lain tentang footnote dan sumber kutipan, Pak. Saya memperhatikan sepertinya Pak Lukman ini kaitannya dengan kutipan itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan di buku pedoman. Setidaknya misalnya begini. Pertama harus menyebut jelas. Jadi kalau mengutip buku harus jelas siapa pengarangnya, bukunya, dan seterusnya. Terus kemudian kalau kutipannya itu panjang sekali, saya lihat tadi kayaknya ngutip panjang sekali. Kalau kutipannya itu lebih dari 3 baris, maka kutipan itu dibuat dalam 1 spasi. Ya, satu spasi dan cetak miring. Ya. Saya itu sepertinya kurang diperhatikan. Nanti dalam revisi skripsi minta tolong untuk diperbaiki, Pak ya. Baik. Terus beberapa tulisan masih banyak yang keliru, terutama instansi itu. Jadi mungkin karena 3 konsonan berturut-turut itu kadang-kadang ini. Terus kemudian MedPen. Beberapa yang kaitannya dengan MedPen. Metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian apa, Pak? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Ya. Jadi kualitatif itu adalah datanya, Pak. Jadi penelitian itu ada 2, nanti diperbaiki. Ini kaitannya diperbaiki. Ini sudah dibuat 1 di bab 3 ya, sudah betul ya? Ya, Pak Lukman ya. Sudah di bab 3 kan? Jadi pertama, jenis penelitian itu ada 2, Pak. Pertama itu penelitian hukum normatif, ya. Yang kedua itu penelitian empiris atau ada yang menyebut dengan socio-legal research. Kalau normatif itu kajiannya undang-undang, kalau empiris atau socio-legal research itu dia kajiannya terhadap kondisi sosial. Implementasi itu biasanya di socio-legal research. Ambil bukunya Prof. Cip, untung nggak ada di sini. Di bukunya Prof. Cip Satipto Raharjo itu bagus untuk jadi rujukan. Terus pendekatannya itu ya, kalau pendekatan normatif itu ada pendekatan berdasarkan undang-undang, pendekatan penafsiran filosofis dan seterusnya. Tapi kalau pendekatan sociological research itu biasanya bisa jadi dari sosiologi, dari antropologi dan seterusnya. Jadi pertama jenis penelitiannya, kedua pendekatannya. Ketiga, instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu misalnya begini, Pak Lukman pakai kuesioner apa enggak dalam penelitian? Cara memperoleh data bagaimana, Pak? Ada kuesioner? Saya mengambil data itu dari wawancara sama dari sebagian buku dan sebagiannya dari internet, Pak. Oke, pertama, oke. Jenis datanya, data apa saja yang dimiliki oleh Pak Lukman? Peraturan, semua peraturan, Pak, yang saya dari undang-undang. Data itu kan, data itu ada data primer, ada data sekunder. Termasuk peraturan wali kota, Pak. Bentar, perhatikan.
data itu ada data primer, ada data sekunder. Nah, data primer yang dimiliki oleh Pak Lukman apa saja? Data primer itu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Ada enggak? Maaf Pak, ini enggak kedengaran Pak. Oh, data itu ada data primer, ada data sekunder. Kadang-kadang malah membuat ada data tersier. Setidaknya 2. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari lapang. Pak Lukman ini melakukan penelitian lapang atau tidak? Penelitian lapangan Pak. Kan Penelitian lapang. ya. Oke. Yang bertemu Apa dengan ya, caranya bagaimana caranya? cara yaitu mencari informasi dari informan-informan yang sempat disebutkan. Informan. Ya. Metodenya dengan cara Wawancara Pak. wawancara. Pendokumentasiannya wawancara dalam bentuk Dan meminta bentuk foto Pak, foto ada di lampiran. apa saja yang ditanyakan? Ada daftar pertanyaan atau tidak? Ada Pak, ada. Cuman Nah, pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka? terbuka Pak. Oke, ada ya data itu ya. Ada Pak, ada. Validasi terhadap dokumentasi bagaimana? Setelah Pak Lukman selesai mewawancarai, kemudian Pak Lukman minta tanda tangan kepada responden. Minta Pak, minta tanda tangan. Oh, minta. Ada ya dokumen itu ya? Ada berapa banyak responden? Kemarin tuh hampir 4 Pak, 4. 4. Ada ya, nanti dilampirkan. Nah, terus kemudian hasil itu ada di pembahasan kan? Hasil wawancara itu. Betul Pak. Hasil wawancara ada di pembahasan. Di halaman berapa, Pak? Lupa Pak halamannya Pak. Oke, ini data itu kayaknya yang saya punya ini misalnya di halaman 38. Halaman 38 ini kayaknya ini hanya ambil dari buku, hanya sekedar ngetik dari buku ini. Oh, ini bukan, malah dari website Dispenduk PPKUKM. Ya. Nah, coba mana? Ini data-data internet semua ini, yang kaitannya dengan implementasi. Cuman jadi data-data itu nggak saya masuk ke situ Pak, jadi langsung ke intinya, kesimpulannya. Jadi data-data hasil wawancara itu masuk di pembahasan, ya kan Bapak tadi memlakatannya di salah satunya kan membuat analisis data kan, metode analisis data kan. Betul Pak. Ada berapa itu? Ada berapa macam metode analisis datanya tadi? Analisis data ada 3 tadi Pak. Ada 3. Keperundang-undangan, wawancara, itu bukan. Itu cara memperoleh data. Analisa data itu analisa, Pak. Maksud saya itu harus diperbaiki itu, Pak. Gitu. Masukkan itu di pembahasan sehingga ketika Pak Lukman membuat kesimpulan, ya, kesimpulan itu hasil dari bahan-bahan itu. Oke, terus ya, sebenarnya menurut saya itu dulu aja karena kita sudah seharusnya selesai. Kita ini sudah hampir jam 2. Jadi nanti daripada kita ngambil jatahnya ini. Oke, itu tadi ya Pak Lukman ya. Pertama mulai dari judul dan seterusnya tadi diperbaiki sampai data-data itu
hasilnya dimasukkan di pembahasan, data aslinya, bukan data asli, kopinya ya, arsipnya, datanya di copy, itu dilampirkan di skripsi, ya. Iya, Pak. Sehingga kita tahu kalau itu memang melakukan penelitian lapang, maksudnya bukan tidak asal apa namanya, jadi ada dasarnya begitu. Oke, terima kasih. Kalau itu menurut saya dulu sudah jam 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Anik. Sudah jam 2, Pak Anik. Oke, terima kasih kepada Dewan Penguji Pak Sigit dan Pak Hasan ya. Sudah sangat lama kayaknya tadi kita mulainya juga lebih awal, tapi presentasinya juga ternyata ini ya lebih lama. Oke, karena ini sudah semua, nanti Mas Lukman akan dapat masukkan catatan-catatan secara tertulis ya. Nanti Ya, Pak. silakan diperbaiki dari masukan tadi. Kalau misalnya masih belum jelas ya bisa dibuka kembali ini recordingnya. Baik, Pak. Oke, Mas Lukman, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sigit juga. Kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kayaknya memang harus istirahat sejenak, ini nanti sekitar 20 menit baru masuk lagi. Karena masuk yang berikutnya itu jam 14.30 ternyata. Oh alah, Ya. katanya jam 2 ya sudah. Nah, Ya, sudah. terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih, Mas. Ya, ucapan terima kasih juga dari saya untuk Pak Penguji, Pak Sigit, Nur Hadi, dan Pak Anik ya. Baik, Ini langsung oke. diperbaiki ya Mas Lukman, langsung diperbaiki. Mudah-mudahan 14 hari tersebut sudah maksimal perbaikannya. Terima kasih. Ya, siap, Pak Anik. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.